Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada sore hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Senang sekali pada sore hari ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya pastinya. Kembali pada sore hari ini kami ingin mengajak Sobat Lovers untuk melihat perkembangan kondisi terbaru yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ya. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari ini Bali seringkali diguyur hujan dan kali ini cuaca pun sedikit mendung ya. Dan tidak juga lalu lintas di musim liburan cukup ramai, cukup padat merayap ya. Aktivitas dari para wisatawan pun juga cukup ramai di sepanjang trotoar yang ada di sekitar kawasan ini. Bisa kita saksikan bersama ya. Dan pada video kali ini nanti kami juga ada sedikit informasi yang akan kami bagikan pastinya. Dan juga ada cerita menarik lainnya yang patut untuk kita simak pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan video kami hingga akhir nanti ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru ataupun cerita-cerita menarik yang akan kami bagikan pastinya. Kembali dapat kita saksikan bersama situasi lalu lintas di sekitaran Jalan Raya Ubud pada sore hari ini cukup padat merayap ya. Karena memang sedang dalam musim liburan yang mana memang perlu diakui melakukan perjalanan selama musim liburan seringkali membuat khawatir memang. Apalagi jika sudah terjebak macetnya lalu lintas dan tidak bisa dihindarkan. Jumlah pengendara yang tumpah ruah di jalanan tentunya akan meningkat selama musim liburan tiba. Estimasi perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa jam, tetapi selama liburan bisa berubah menjadi perjalanan seharian karena jalan yang sangat padat tentunya. Jadi bagi Sobat Lovers yang ingin menghindari kemacetan tentunya harus menghindari jam-jam sibuk dan waktu saat volume lalu lintas tinggi di area yang akan dilalui. Bahkan kemacetan yang terjadi di sekitar kawasan Pulau Dewata Bali tidak hanya di sekitar kawasan Ubud, melainkan juga mulai dari pintu masuk di Pelabuhan Gilimanuk. Beberapa hari ini mulai terlihat kemacetan yang cukup panjang ya. Bahkan jika kami lihat di beberapa media, banyak mobil pengendara yang antri hingga kurang lebih 12 jam untuk bisa masuk ke area pelabuhan penyeberangan. Pihak-pihak terkait pun menduga penyebab kemacetan di pelabuhan karena cuaca buruk dan peningkatan jumlah wisatawan tujuan ke Bali dengan adanya liburan sekolah atau musim liburan ya, high season. Seperti halnya di negara-negara di Eropa pun biasanya liburan-liburan sekolah atau semester diawali pada musim-musim di bulan Juni-Juli ya, hingga mungkin sekitar awal September atau akhir Agustus puncak dari high season atau musim liburan di musim panas seperti di negara-negara Eropa, Austria, Belgia. Lalu ada juga di negara Kroasia, ada juga di negara Republik Ceko, Denmark, ada juga di negara Finlandia, Prancis, Jerman. Dan tentunya masih banyak negara-negara Eropa lain yang mulai memasuki liburan musim panas di bulan-bulan ini ya, bulan Juni hingga akhir Agustus atau awal September. Jadi dapat kita saksikan di sekitar kawasan ini mulai banyak sekali wisatawan khususnya dari mancanegara yang berdatangan di musim liburannya tentunya. Seperti yang kita ketahui, Bali
sebagai tujuan dari para wisatawan mancanegara, kerap dipilih sebagai tuan rumah event internasional ya. Tapi sayangnya dalam setahun terakhir ini ada dua event besar yang gagal terlaksana di sekitar kawasan ini, di kawasan Bali. Event internasional tersebut adalah Piala Dunia U20 yang dinilai gagal karena senternya penolakan berbagai pihak terhadap Israel yang ikut bertanding beberapa waktu yang lalu. Gubernur Bali Wayan Koster juga salah satu pihak yang memberikan penolakan. Namun di sisi lain persiapan juga disebut-sebut sebagai penyebab gagalnya Indonesia dalam menyelenggarakan ajang tersebut. Yang terbaru ini, Bali gagal jadi tuan rumah ANOC World Beach Games tahun 2023, yang mana sejatinya telah direncanakan akan diselenggarakan di Bali ya. Kali ini masalah finansial yang dianggap jadi biang keladi atas mundurnya Bali jadi tuan rumah event tersebut. Dalam hal ini pun Gubernur Bali Wayan Koster tidak banyak memberikan tanggapannya terkait batalnya Bali menjadi tuan rumah, karena Gubernur Bali menyerahkan pembatalan Bali kepada pemerintah pusat dan panitia dari ANOC World Beach Games. Seiring dengan itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo menjawab bahwa ditolaknya Bali bukan karena masalah anggaran yang tidak turun ya. Menurut Menpora, dari awal Indonesia telah mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah event internasional maupun olahraga lainnya. Jadi dengan ini dapat dipastikan ANOC World Beach Games pada tahun 2023 ini batal digelar di Bali ya. Beberapa pihak pun lantas menyoroti tentang pembatalan event World Beach Games tersebut ya, yang mana beberapa pihak mengatakan ada potensi perputaran uang senilai 25 miliar lebih yang hilang dari pembatalan perhelatan tersebut ya. Perlu digarisbawahi bahwasanya nominal tersebut bukanlah kerugian, tapi potensi perputaran uang jika saja pemerintah pusat berani mengucurkan dana untuk perhelatan tersebut. Terkait dengan hal ini, Dinas Pariwisata Bali pun menyatakan bahwasanya pembatalan perhelatan tersebut tidak berpengaruh terhadap pariwisata di Bali. Dinas Pariwisata juga menyatakan Bali siap menerima penyelenggaraan acara internasional apapun. Pembatalan tersebut bukan dari Pemprov Bali karena memang Bali sebagai penyedia tempat. Keputusan akhir tetap pada pemerintah pusat. Tentu dengan adanya kabar ini pun pihak panitia dari Komite ANOC terkejut dan kecewa dengan pengunduran diri Bali sebagai tuan rumah ANOC World Beach Games tahun 2003 yang sejatinya akan digelar di Bali pada Agustus mendatang. Padahal ANOC dan komite penyelenggara di Bali sudah mengadakan pertemuan dalam beberapa minggu terakhir. Namun keputusan akhir telah ditetapkan bahwasanya ANOC tahun 2003 batal diselenggarakan di Pulau Dewata, Bali. Baik, kembali dapat kita saksikan suasana semakin sore semakin ramai di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ya. Ada juga para wisatawan yang berbelanja fruit atau buah-buahan. Banyak diantaranya durian, pisang, dan buah-buah lain seperti mangga. Banyak sekali wisatawan-wisatawan yang menyukai buah-buahan dari Indonesia ya. Tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, dan mengikuti video kami hingga sejauh ini. Kami harap semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bisa memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya ya.
Kembali kami informasikan bahwasanya pada sore hari ini kami menginformasikan kondisi terbaru yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud Bali, sambil bercerita tentang berbagai hal, mulai dari kemacetan di musim liburan, ramai wisatawan, hingga batalnya ajang internasional yang sejatinya akan digelar di Bali Agustus nanti, yaitu acara ANOC World Beach Game tahun 2023. Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Daskawati pun turut menanggapi batalnya event tersebut, yang mana Coace menegaskan bahwa Bali hanya menjadi tempat perhelatan World Beach Game tersebut. Sebagai tuan rumah, pemerintah Provinsi Bali, Pemprov Bali, hanya menyediakan arena pertandingan. Coace selaku Wakil Gubernur Bali menjelaskan bahwasannya beberapa pantai di Pulau Dewata Bali telah siap menggelar kompetisi olahraga tersebut. Yang jelas venue telah disiapkan sebaik-baiknya. Namun dengan adanya kabar bahwasanya ANOC World Beach Game ini telah dibatalkan, Coace sendiri pun tidak mempersoalkan batalnya hal tersebut ya. Yang mana sejatinya acara tersebut atau event tersebut akan digelar pada Agustus mendatang. Pemprov Bali memahami jika pemerintah pusat terkendala anggaran untuk menggelar ajang olahraga pantai tersebut. Bahkan Gubernur Bali Wayan Koster pun turut menyatakan bahwasanya batalnya pesta olahraga pantai dunia tersebut karena pemerintah pusat belum menganggarkan biaya kepada Komite Olimpiade Indonesia sebagai panitia. Dibatalkannya pelaksanaan acara event tersebut karena hingga sampai saat ini panitia pusat belum mendapat alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Kurang lebih seperti itu keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Menanggapi hal ini, Sandiaga Uno selaku Menparikraf pun turut berbicara soal batalnya World Beach Game di Bali ya. Menparikraf Sandiaga Uno mengatakan pihaknya juga menghitung dampak dari batalnya ajang tersebut. Serta Sandiaga Uno selaku Menparikraf mengatakan pihaknya segera mencari event pengganti, mengatakan hal tersebut ditujukan agar dapat membuka peluang pekerjaan bagi banyak pihak. Menparikraf pun Sandiaga Uno mengaku yakin pembatalan ajang tersebut tidak mempengaruhi pada event lainnya. Menparikraf yakin dunia internasional tetap percaya pada Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itulah informasi yang dapat kami bagikan pada sore hari ini ya, terkait batalnya ajang internasional World Beach Game tahun 2003 yang sejatinya akan dilaksanakan di Bali pada bulan Agustus mendatang. Baik, kembali kita saksikan situasi sore hari ini yang cukup ramai sekali di sekitar kawasan wisata Ubud ya, tepatnya di depan dari Puri Ubud dan juga di depan dari pasar tematik Ubud. Bisa kita saksikan para wisatawan tengah asik bersama teman-temannya, keluarganya menikmati sore hari di sekitar kawasan wisata ini. Banyak diantaranya seperti wisatawan-wisatawan dari Cina ya, Cina, Korea, Jepang, bahkan hingga Eropa. Terlihat anggota dari kepolisian pun tengah melaksanakan pengamanan serta pengaturan arus lalu lintas di jalur kawasan wisata Ubud Bali ya. Beberapa petugas sibuk mengatur arus kendaraan yang padat merayap pada sore hari ini. Tentunya hal tersebut agar dapat mengurai kemacetan yang ada di sekitar kawasan wisata ini. Seperti yang dapat kita saksikan pada sore hari ini ya, lalu lintas yang padat terjadi karena banyaknya volume kendaraan dan volume wisatawan. Tentunya jumlah kendaraan tidak seimbang dengan lebar jalan yang ada di sekitar kawasan ini yang bisa dibilang jauh lebih sempit ya.
daripada jalan-jalan provinsi yang ada di Pulau Bali lainnya. Namun demikian, kami tetap himbaukan kepada seluruh masyarakat, wisatawan, pengendara jalan untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dimanapun berada. Demikian video kami pada sore hari ini ya. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan selalu dapat memberikan manfaat dan bisa memberikan hiburan bagi Sobat Virtual Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit dulu diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.